Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPD Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kami, Engkau menyertai dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya dapat kami mengerti firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seseorang dikatakan hilang kemuliaan Allah adalah disebabkan karena berbuat dosa. Dan semua orang telah berbuat dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pelanggaran. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan kalau kita lihat, ada akibat dosa, yaitu maut. Di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab dosa adalah masalah serius. Tapi hanya Yesus yang bisa mengatasi dosa. Perbuatan baik, kesalehan manusia tidak dapat menghapus dosa. Setiap orang harusnya dihukum karena pelanggaran dosa yang mereka telah perbuat. Tapi anugerah Allah di dalam Yesus menyelamatkan mereka yang percaya dalam nama Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tanpa penebusan dosa oleh Yesus, tidak ada pengampunan dosa dan keselamatan. Hanya Yesus yang dapat menghapus dan mengampuni orang yang berbuat dosa, hidup dalam dosa. Sebab hanya di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Setiap umat Tuhan yang percaya Yesus memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Sebagai orang percaya, tentu saja kita belum sempurna. Seringkali jatuh bangun dalam dosa.
Sebab itu, kalau kita jatuh dalam pelanggaran dosa, melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan, kita harus mengakui dosa kita, meminta ampun dosa kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tidak perlu khawatir apabila kita sering gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Mintalah pengampunan dosa kepada Tuhan apabila kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Segera memohon kemurahan Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa dapat kita alami. Mintalah Roh Kudus menjadi penolong, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kehendak Tuhan, kita harus lahir baru dalam pertobatan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru di dalam nama Yesus mempunyai hidup yang baru, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama, tidak lagi dikuasai keinginan hawa nafsu dosa, melainkan rela pikul salib, menyelipkan keinginan daging. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus berarti rela menyangkal diri, hidup taat, setia, melakukan kehendak daripada Tuhan. Mari kita tetap mau taat dan setia hanya kepada Yesus. Mari kita pertahankan iman kita. Kita jaga iman kita. Mintalah Roh Kudus. Mintalah kekuatan. Karena Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus penghibur. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, untuk tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, tapi kami mau hidup baru, hidup kudus, hidup taat di dalam Yesus. Karena kami tahu kami sudah diselamatkan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memelihara. Dan Tuhan, Engkau senantiasa mendengar segala doa dan permohonan kami. Akhirnya Tuhan,
kami berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sendiri yang menolong setiap aktivitas umat Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati secara jasmani dan rohani. Dan kami akhiri program ini, doa pagi ini, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.